bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami mengikat untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selesai. Tamu undangan dimohon berdiri. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Nanti bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lokasi milik Kota Surakarta. 1, 2. Dan saudara sekretaris daerah Kota Surakarta. Sudah keluar, cuma memang kita diberikan kesempatan untuk pengumumannya sampai dengan tanggal 19. Kebetulan kan informasinya baru muncul kemarin, kita sedang menyusun draft pengumuman, dibagi dalam 3 pengumuman itu teknis, kesehatan, sama pendidikan. Karena di 3 kelompok ini mekanisme yang diatur di aturan Menpan itu masing-masing formasi, kelompok formasi ini berbeda-beda. Kalau guru atau pendidikan itu mereka masih menggunakan hasil tes yang tahun 2021 diurutkan. Khusus guru ya? Ya, nanti untuk yang kesehatan mekanismenya juga berbeda, yang teknis juga berbeda. Jadi nanti akan kita buatkan pengumuman maksimal mungkin sebelum tanggal 4 lah. 4 Oktober. 4 Oktober nanti kita luncurkan. Intinya 15 hari pengumuman, maksimal tanggal 19. Itu kan hari terakhir pengumuman, 19 Oktober. Kita tarik 15. Ini kita sedang menyusun pengumuman draft untuk mekanisme pendaftaran, syarat yang harus dilengkapi, mekanisme terkait dengan input dan akun. Nah, itu kita sedang susun. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 4 kita sudah bisa siapkan sehingga nanti mereka punya kesempatan untuk membaca sekaligus juga untuk bisa langsung mendaftar. Kalau pendaftarannya ditutup tanggal 19. Jadi jumlah masih formasi? ada waktu. Kalau jumlah formasi sesuai dengan usulan kemarin 526. Rinciannya Pak, boleh tahu? Rinciannya saya nggak hafal, tapi sebagian besar di kelompok teknis. Karena untuk yang pendidikan sama pendidikan sama kesehatan, itu kemarin sudah kita selesaikan 3 tahun terakhir. Kuotanya sudah ya lumayan lah untuk mengangkat menyelesaikan tenaga-tenaga non-ASN yang ada di sekolahan dan puskesmas. Nah, ini kita prioritaskan untuk kuota teknis
di dinas, badan yang di instansi atau perangkat daerah induk, mereka nanti kita berikan kesempatan untuk mendaftar. Ada formasi disabilitas? Ada. Berapa? Kita malah tidak batasi karena gini, mekanisme terkait dengan untuk disabilitas tidak dikhususkan, tapi kita sudah petakan sesuai dengan kondisi. Ini kan yang boleh mendaftar kan teman-teman non ASN ya, jadi datanya sudah ada. Nah itu kita sudah buka yang cocok dengan pendidikan dan pengalaman tugas yang bersangkutan. Cuma untuk bahasa ketentuan untuk mendaftarnya kita berikan kebebasan untuk dia mendaftar di manapun yang dia inginkan. Tapi kuotanya tidak secara khusus, tapi diberikan tidak diberikan khusus, tapi dia diberikan kesempatan untuk di formasi yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman tugas. Artinya lebih ke sisi yang honorer itu masuk ke dokter tadi ya. Fresh graduate nggak bisa ya? Ya nggak bisa, karena gini, ini kan basisnya database. Database. Ya, basisnya database. Yang pertama kan basisnya database, dan itu sudah kita laporkan dan data itu dikunci di tingkat pusat di BKN itu sejak tahun 2022 pendataan. Terus kemudian untuk tahap berikutnya nanti untuk yang teman-teman non database atau yang belum masuk pendataan tapi masih aktif bekerja itu punya pengalaman minimal 2 tahun. Nah, itu baru kemudian dia punya kesempatan. Jadi ini sebenarnya basis untuk penyelesaian permasalahan non ASN yang ada di daerah. Ingatnya gini, karena jumlah perbandingan antara kuota dan kuota formasi dengan jumlah non ASN-nya itu kan nggak berbanding ya. Jadi kalau total kemarin saya data di pendataan awal itu 3.800-an yang masuk database. Itu sebenarnya sudah dikurangi dengan beberapa yang sudah diangkat di P3K kesempatan yang tahun kemarin. Sekarang formasinya hanya 500. Jadi asumsinya kan ya intinya kita membuka kesempatan yang lebih luas untuk teman-teman itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman tugasnya. Jadi formasi yang kita buka adalah formasi yang kesempatannya itu bisa menampung lebih banyak orang untuk mendapatkan kesempatan mengikuti tes. Kita tidak spesifikkan di bidang apa, misal ya pengadministrasi perkantoran gitu. Nah, teman-teman kalau yang sudah punya pengalaman di tugas administrasi dengan pendidikan kualifikasi SLTA minimal yang kita buka, itu semuanya bisa mendaftar. Cuma nanti proses kontestasinya atau kompetisinya ya berdasarkan hasil ujian. Pak, terkait lowongan ini sudah diumumkan di medsosnya Pemkot maupun di mana gitu? Rencananya bersamaan dengan pengumuman itu. Jadi nanti ada pengumuman teknis terkait dengan proses pendaftaran, termasuk juga kuota formasi plus jabatan yang dibuka dan kualifikasi pendidikan syarat yang disesuaikan. Mulai kapan? Besok atau hari ini per hari ini? Tadi loh saya nyusun pengumuman maksimal ya, maksimal tanggal 4. Pendidikan paling minim apa Pak? SMA. Ya? SMA itu untuk yang fungsi tugas administrasi perkantoran, terus kemudian jabatan-jabatan pelaksana teknis, kemudian ada D3, kemudian ada S1 atau diploma 4. Kita menentukan kuota formasi itu berbasis pada data hasil pendataan yang kemarin. Jadi teman-teman yang masuk database itu kita petakan, inventarisir kelompok-kelompok jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai itu yang kemudian kita buka kuota formasi dengan harapan mereka nanti bisa cocok, bisa sesuai dengan memenuhi syarat untuk bisa mendaftar.